Jangan pernah menuntun dosa pada yang tak punya salah. Anonim. Baru saja Almera meletakkan tas dinas di atas meja kerja milik Hafif. Ia mendapati sang suami baru saja keluar dari kamar mandi. Dengan wajah segar. Assalamualaikum. Sapa Almera menghidupkan perbincangan. Ketika mendapati tubuh Hafif dengan balutan handuk yang hanya menutupi batas pinggang sampai ke lutut. Dada yang terekspos bebas membuat Almera langsung melipatkan tangan. Wow, inikah suamiku? Ujarnya dibarengi ekspresi decak kagum. Mendapati pemandangan tak biasa. Sebab Almera jarang sekali melihat sang suami bertelanjang dada. Walaupun sering mendapati Hafif keluar dari kamar mandi, ia sudah mengenakan kaos singlet yang menutupi bagian dadanya. Hafif mencibir ucapan Almera dari jarak jauh. Dengan ekspresi yang sepertinya kurang berkenan mendengar ucapan Almera barusan. Hingga tawa perempuan itu terdengar nyaring mengisi ruangan kamar yang begitu sempit. Tidak seperti lelaki yang hobinya mendekam di tempat gym. Rasanya juga biasa saja. Standarnya lelaki kok, saut Hafif santai. Memangnya aku ngomong apa ke Mas? Perasaan tadi aku cuma bilang ini suami aku. Berarti menunjukkan suatu ekspresi bahwa beneran gak sih? Mas Hafif suami aku atau bukan? Kenapa jadi berpikiran sejauh itu? Ia mendekat ke arah Hafif. Namun langkahnya langsung tertahan ketika ada panggilan masuk di handphone milik Almera yang ada di atas meja. Ada nama Uminya di sana. Maka segera ia geser ke kanan. Hingga panggilan mereka pun terhubung. Assalamualaikum Mi, ada apa? Waalaikumsalam Al. Masih dinas di rumah sakit atau sudah pulang? Sudah pulang, Mi. Ada di galeri, Mas. Kenapa? Umi mau ke galeri. Ya udah, datang aja. Perintahnya pada sang Umi. Enggak, Umi enggak berniat ke galeri. Mau kabari kamu. Papa baru balik dari kantor dan membawa kabar duka. Pak Irsyad meninggal dunia, Al. Papa dan Umi bersiap-siap untuk takziah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saut Almera kaget. Matanya langsung mengarah kepada Hafif yang berdiri di dekatnya sembari mengancing kemeja yang ia pakai. Barusan meninggal atau gimana, Mi? Umi belum tahu. Yang Papa sampaikan tadi bahwa Pak Irsyad meninggal dan mengajak takziah. Mau bagaimanapun kamu harus datang, Al. Kita berangkat bareng ya biar nanti dihampiri. Meninggalnya karena sakit, Mi. Almera masih ingin tahu. Mendudukkan diri di tepi ranjang. Sepertinya iya, Al. Umi juga nggak terlalu tahu. Nanti kalau kita sampai di rumah mendiang Pak Irsyad, pasti kita tahu penyebab dari meninggalnya beliau. Kabari Hafif mengenai ini, biar dia langsung pulang dan ikut kita semua. Mas Hafif ada di galeri kok, Mi. Baru banget dia pulang. Ya udah, sebentar lagi Papa dan Umi langsung ke galeri. Kalian siap-siap, jangan terlalu lama. Biar kita bisa ketemu keluarga besar mendiang. Pesan Zenia pada putrinya. Iya, Mi. Panggilan selesai. Almera masih mematung di tepi ranjang tanpa buka suara. Antara percaya dan tidak percaya, membaur jadi satu. Apa betul sosok lelaki parubaya itu yang gagal menjadi mertuanya telah meninggal dunia? Padahal baru kemarin Aisyah datang ke galeri. Meminta Mas untuk tidak menyampaikan perihal kedatangan mereka berdua lalu. Qadarullah hari ini Mas justru mendapat kabar bahwa Pak Irsyad telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semoga keluarga mereka diberi ketabahan. Akhirnya Hafif yang buka suara setelah keduanya terdiam cukup lama. Amin ya Rob. Pemakaman tadi menjadi hal yang paling menyedihkan bagi Almera. Sampai ia sudah kembali ke galeri setelah menyaksikan secara langsung prosesi pemakaman jasad mendiang Pak Irsyad, papa dari Atar. Almera sampai tercengang dan terbungkam, memahami bahwa kehidupan hanya berakhir dengan rumah yang berukuran kecil. Dibangun dengan galian saja, lalu berakhir di timun tanah. Menandakan bahwa kehidupan dunia benar-benar telah selesai. Tidak akan ada lagi yang namanya kematian kedua kalinya. Sampai Almera melepaskan jarum yang tersemat di hijab bagian leher. Ia masih memikirkan betapa kesepiannya jasad mendiang Pak Irsyad di pemakaman. Sedangkan para pelayat telah kembali di kediaman masing-masing.
Ia melihat secara langsung bagaimana tubuh yang telah dikafani menjadi sebuah gundukan tanah. Mas pikir pemakaman mendiang Pak Irsyad akan dilaksanakan besok pagi. Ternyata keluarga besarnya meminta malam ini juga. Ujar Hafif membuka perbincangan, di saat mereka sudah membersihkan diri masing-masing. Kepala Almira menoleh ke belakang, ke arah sang suami yang jadinya mandi 2 kali. Sebab sosok Hafif ikut secara langsung menimbun tanah yang menjadi kuburan dari mendiang Pak Irsyad. Meskipun Hafif tidak harus sampai melakukan itu. Bukankah lebih baik seperti itu, Mas? Kita diminta untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman lebih cepat. Suaranya terdengar sangat sedih, menyimpan perasaan duka yang begitu mendalam. Padahal jika diingat kembali, keluarga dari mendiang Pak Irsyad sudah memberikan kesan-kesan buruk tersendiri. Namun Almira menganggap bahwa hal yang berlalu tidak ada kaitannya dengan kehidupan yang sedang mereka jalani saat ini. Begitu luasnya hati Almira, yang membuat Hafif merasa bahwa memang Almira adalah sosok perempuan penuh kelembutan juga pemaaf. Iya sih, ini entah Mas yang salah lihat atau gimana. Mas kok tidak mendapati sosok Atar ada di sana ya? Apa mungkin dia nggak tahu papanya meninggal? Ini praduga Mas saja sih. Hafif memberikan pertanyaan sekaligus satu perkiraan kepada sang istri. Bukan praduga Mas saja, aku juga satu pendapat dengan Mas. Menurutku keterlaluan banget Atar. Masa tidak sampai pulang ke rumah? Seandainya dia pernah diusir, nggak salah dia berjuang untuk melihat jasad papanya. Kalau masih tetap pada pendirian yang kuat, dia bakal menyesal di kemudian hari. Sungguh deh, dia akan meratapi hari dan tanggal juga bulan tahun ini, di jam sekarang. Mereka naik ke atas ranjang, guna beristirahat, setelah tubuhnya terasa benar-benar kelelahan saat di tempat berduka. Aku sedih banget, Mas, kata Almira lirih, sembari menarik selimut yang akan ia pakai untuk menutupi tubuh. Karena kepergian mendiang Pak Irsyad, Almira menganggukkan kepala ke arah Hafif. Ya, posisi aku tadi seperti seorang anak kepada papanya. Walaupun aku tahu, semua akan kembali ke Allah. Tapi yang kita lihat secara langsung, sebenarnya menjadi satu pecutan tersendiri dalam dada. Hafif membawa tubuh istrinya ke dalam pelukan. Tak tinggal kebiasaan yang selalu ia berikan kepada Almira. Ketika mereka akan terlelap, kecupan manis pada dahi sebagai ucapan selamat malam, membuat tangan perempuan itu melingkar pada pinggang Hafif sampai tangisnya benar-benar pecah di pelukan sang suami. Bagi Hafif tidak ada masalah jika Almira harus menangis karena kepulangan mendiang Pak Irsyad tadi sore ke rahmatullah. Itu hak istrinya, sebab Allah meletakkan kelembutan. Meskipun Almira sendiri tidak memiliki keterlibatan hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar Atar. Namun juga tidak masalah jika sampai Almira tersentuh dan jadi berduka. Pak Irsyad orang baik. Aku tahu betul karena pernah bertemu dengannya. Aku bisa melihat dari gestur tubuhnya. Pak Irsyad sudah menjadi orang yang terbaik sebagai orang tua. Katanya lagi. Dokter Almira. Setelah mengantarkan Almira ke rumah sakit, Hafif langsung pamit kembali ke galeri. Namun setelah meninggalkan halaman tempat kerja sang istri, mobil yang lelaki itu kendarai justru berubah arah. Arah tersebut jadi menuju kediaman Atar. Hafif bukan tipe orang yang benar-benar bisa menjauh dari orang terdekat. Meskipun Almira meminta ia tidak terlibat hubungan dengan Atar kembali. Mengenai kedatangan Atar lalu, yang ingin meminjam uang Hafif dengan jaminan BPKB mobil yang ia punya. Namun Hafif tolak. Justru ia berikan sebagai hadiah pernikahan Atar dan Aisyah. Untuk perihal satu ini ia sembunyikan dari sang istri, agar tidak ada kesalahpahaman lagi. Ia pun menerima permintaan maaf Atar, mengenai pesan-pesan yang melukai perasaan hati Hafif. Mobil milik Hafif melaju ke alamat tempat tinggal Atar, kompleks yang cukup jauh, bahkan masuk ke dalam. Jalanannya pun hanya benar-benar cukup untuk satu mobil. Jika sampai ada mobil yang berlawanan arah, maka salah satunya harus mengalah, sampai benar-benar keluar terlebih dahulu. Ia terus memastikan Google Maps yang mengarahkan kepada tempat tinggal Atar, sembari menolehkan pandangannya ke kiri dan kanan, sampai ada peringatan dari arah handphone yang Hafif letakkan dekat dashboard mobil.
mengabarkan bahwa ia sudah berada di titik lokasi. Ia pun langsung mematikan mesin mobil, berhenti di salah satu rumah petak yang berukuran kecil. Apakah ia salah tempat? Apa mungkin Atar tinggal di sini? Lingkungan yang Hafif pastikan ini adalah lingkungan yang tidak terjamah banyak orang. Tumpukan sampah ada di mana-mana, juga bangunan kumuh yang membuat tampilan sekitar jadi tidak sedap dipandang mata. Baru saja ia akan memutarkan mobil untuk meninggalkan area perumahan tersebut. Matanya mendapati sosok lelaki yang baru saja keluar dari dalam rumah petak. Postur tubuh itu adalah milik Atar. Hafif benar-benar mengenali tubuh itu. Maka ia pun langsung menggagalkan diri untuk meninggalkan area tersebut. Ia langsung mematikan mesin mobil untuk menemui sosok Atar, guna menyampaikan kabar bahwa Papa Atar sudah tiada. Atar, panggil Hafif menahan langkah lelaki yang berniat akan masuk ke dalam. Tampak lelaki itu sedang menikmati sebatang rokok dengan asap mengepul. Hafif, jawabnya dibarengi rasa kaget. Kok kemari? Dari mana dapat alamat rumah ini? Hafif tersenyum tipis, membenarkan kemeja yang ia pakai dengan pandangan meyakinkan sekali lagi bahwa ia tidak salah tempat. Gak sulit mencari alamat mutar. Hahaha, pasti lo kaget kenapa gue tinggal di sini. Tar, sekitaran sini kurang layak untuk kamu. Bukan tidak cocok, tapi tidak mendukung keadaan kamu untuk tinggal di sini. Lelaki itu terkekeh mendengar perkataan Hafif barusan. Sudahlah, lo gak perlu pikirkan gue. Ada apa pagi-pagi datang ke sini? Hafif mendudukkan diri di teras rumah yang tidak ada kursinya. Namun pagar setengah itu bisa dijadikan tempat duduk oleh Hafif. Aisyah ada di dalam, tinggal bersamamu. Lelaki itu menggelengkan kepala. Mana mungkin Aisyah mau tinggal di rumah seperti ini? Malulah, dia sudah pulang ke Palembang. Terus kamu sendiri tinggal di rumah ini? Enggak, ada istri gue di sana. What? Istri? Bukannya Aisyah istrimu, Tar? Ya, Aisyah memang istri gue. Tapi sekelas perempuan seperti dia hanya mengincar harta gue aja. Maksudmu Aisyah istri pertama? Suara Hafif terdengar berat, menandakan ia tidak suka dengan apa yang baru saja Atar lontarkan. Lelaki yang bersama Hafif menghela nafas kasar, membuang putung rokok ke lantai lalu menginjakkan hingga mati. Dia istri kedua. Sekali lagi gue ingatkan, Viv, bukan urusan lo mau gue punya istri 2, 3, atau 10 pun. Itu terserah gue. Ya betul, aku gak berniat mencampuri urusan kamu, Tar. Tapi jangan kamu permainkan perasaan perempuan seperti ini. Aku mengingatkanmu sebagai seorang sahabat. Kasihan Aisyah, dia sudah berjuang banyak untuk kamu. Kamu justru mengkhianatinya. Tampak jelas bibir Atar menjerit sinis ke arah Hafif. Apa sih yang Aisyah tahu tentang hidup gue? Seberjuang apa sih dia? Hanya membutuhkan uang dari gue doang. Setelah bangkrut juga dia bakal pergi. Kalau pandanganmu seperti itu, untuk apa aku pusing sendiri saat kamu menikahi Aisyah diam-diam di Palembang? Dan kenapa kamu harus bingung ketika orang tuamu menginginkan Almira menjadi istri? Sampai kamu harus ke Palembang menikahi dia diam-diam. Tapi pada akhirnya kamu justru memilih berselingkuh. Bahkan Aisyah adalah istri kedua. Kurang brengsek apa lagi sih, Tar? Gak cukup dengan satu perempuan. Sudah Hafif, yang pasti Almira beruntung kan berada di tangan lo. Hafif bangun dari duduknya dengan posisi tangan di saku. Berbeda banget kamu, Tar, yang datang ke galeriku dengan wajah pura-pura membutuhkan pertolongan. Tapi sampai sini ternyata kamu tidak berubah sama sekali. Bukannya merasa tersinggung dengan ucapan Hafif, lelaki itu justru tergelak santai tanpa merasa bersalah. Apa yang gue lakukan ke lo hanya urusan sebagai teman. Urusan pasangan bukan campur tangan lo kan? Dan gak ada yang salah kalau aku sampai memberikan pesan terbaik untuk kamu. Kita dekat selayaknya saudara sendiri, Tar. Aku peduli denganmu. Aku sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu, tapi nyatanya kamu seperti ini. Nyatanya lo menikahi Almira kok. Jadi apa yang harus lo pusingkan dari gue? Memangnya dengan aku menikahi Almira itu menjadi masalah buatmu? Yang memutuskan untuk tidak menikahi Almira itu kamu sendiri. Yang memutuskan untuk membatalkan pernikahan juga kamu. Kamu menganggap aku ini telah merebut dan merusak kehidupan kamu yang notabene adalah kesalahan kamu sendiri.
Ujar Hafif mengingatkan kembali kejadian beberapa waktu lalu, di mana Almeira harus bingung dan juga panik setelah mendapat pesan singkat dari Atar, bahwa pernikahan mereka tidak bisa dilanjutkan kembali. Kamu tidak mengerti bagaimana Almeira yang sudah berharap lebih kepadamu. Lalu kamu bantingkan begitu saja dengan pesan yang menurutmu sepele, tapi membuat kehidupan Almeira langsung berubah. Harus kamu ingat, karma Tuhan berjalan tanpa harus menunggu kamu siap atau tidak siap. Apakah hari ini atau tahun depan, kamu akan merasakannya, Tar. Aku datang kemari sengaja mencari alamat tempat tinggalmu untuk menyampaikan bahwa papamu, Pak Irsyad, sudah meninggal dunia dan tadi malam dikebumikan. Seharusnya kamu ada di sana, tapi nyatanya kamu memilih untuk menutup diri dari keluarga. Sampai kepergian orang tua sendiri tidak kamu hadiri. Mendengar ucapan Hafif, Atar sampai mengangkat kepalanya dengan ekspresi kaget. Tatapannya mengarah penuh kepada Hafif di depan. Papa meninggal. Ia meyakinkan sekali lagi kepada Hafif yang masih berada di teras rumah.